Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembang, Provinsi Riau, mata pelajaran Matematika. Belajar matematika bareng yuk! Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang cara menyelesaikan limit diketahinggaan dengan perkalian sekawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Untuk lebih memahami, mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri tidak dapat kita tentukan nilainya. Ya, perlu diingat tidak dapat kita tentukan nilainya. Misalnya sin tak hingga, cos tak hingga, dan tangen tak hingga. Karena nilai sin X itu berkisar antara negatif 1 sampai dengan 1. Begitu juga dengan cos X ya, berkisar dari negatif 1 sampai 1. Kemudian untuk tangen X berkisar dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Tentu dengan nilai X yang sudah pasti. Untuk memudahkan, maka yang digunakan adalah 1 per tak hingga sama dengan 0. Sehingga nilai trigonometrinya bisa kita hitung, yaitu sin 1 per tak hingga sama dengan 0, kemudian cos 1 per tak hingga sama dengan 1, kemudian tan 1 per tak hingga sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari limit X tan 1 per X dari X menuju tak hingga. Mari kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Penyelesaian untuk contoh soal yang pertama, yaitu contohnya adalah limit X tan 1 per X dari X menuju tak hingga, yaitu yang pertama kita misalkan dulu, misalnya 1 per X sama dengan Y, sehingga X sama dengan 1 per Y. Nah, karena X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0, ya. Karena X-nya, kalau kita perhatikan itu ya di titik koordinat sumbunya, kalau dia X-nya itu menuju tak hingga, maka Y-nya itu semakin mendekati 0. Ya. Nah, sekarang kita ganti X di sini, ya, kita ganti X-nya itu dengan 1 per Y, kemudian 1 per X di sini kita ganti dengan Y. Nah, inilah dia jadinya bentuknya. Limit X tan 1 per X dari X menuju tak hingga itu sama dengan limit 1 per Y tan Y dari Y menuju 0 atau Y mendekati 0. Ya, di sini tadi X ya, X-nya itu kita ganti dengan 1 per Y dengan pemisalan yang kita buat tadi. Ya, kemudian tan Y, Y-nya di sini ini dari 1 per X, bahwasanya 1 per X tadi sama dengan Y, maka jadi bentuknya seperti ini. Kalau di sini X menuju tak, karena fungsinya sudah kita ubah menjadi Y, maka di sini batas limitnya juga berubah. Kalau tadi di sini jadi X, kalau tadi di sini X, maka di sini juga Y. Di sini X mendekati tak hingga, maka di sini jadi Y mendekati 0. Ya, jadi limit tan Y per Y dari Y menuju 0 itu sama dengan 1. Ingat, limit trigonometri ya. Kalau ini limit tak hingga trigonometri, sebelumnya kita telah membahas tentang limit trigonometri ya. Bahwasanya limit tan Y per Y dari Y mendekati 0 itu sama dengan 1. Oke. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari limit tan 5 per X dikali kosekan 2 per X dari X menuju tak hingga. Mari kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Sekarang kita ke penyelesaian contoh yang kedua, yaitu contohnya adalah limit tan 5 per X kali kosekan 2 per X dari X mendekati tak hingga. Ya, sama seperti contoh yang pertama tadi, kita misalkan ya, kita misalkan 1 per X itu sama dengan Y, sehingga X-nya itu sama dengan 1 per Y. Ya, karena X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Oke ya.
Nah, ini lihat limit tan 5 per X dikali kosekan 2 per X dari X menuju tak hingga sama dengan tan 5Y. Kenapa tan 5Y? Jadi tadi di sini kan ini 5 per X ini kan sama dengan 5 dikali 1 per X. Nah, 1 per X itu sama dengan Y, maka di sini jadi 5Y. Dikali kosekan 2Y, kenapa 2Y? Dari 2 per X ya, berarti 2 per X itu kan sama dengan 2 kali 1 per X ya. 1 per X itu tadi sama dengan Y, makanya 2Y. Dari Y menuju atau mendekati 0 ya. Nah, kemudian lihat menjadi limit tan 5Y dikali 1 per sin 2Y. Jadi kosekan 2Y itu sama dengan 1 per sin 2Y. Oke ya. Nah, kemudian menjadi limit tan 5Y per sin 2Y. Nah, jadinya 5 per 2 ya. Lihat di sini. Limit tan 5Y per sin 2Y dari Y menuju 0 itu sama dengan 5 per 2. Oke ya. Nah, ini sambil diingat-ingat kembali rumus-rumus dari limit trigonometri bahwa limit tan per sin ya dari tan 5Y per sin 2Y dari Y menuju 0 itu lihat koefisiennya hasilnya ya. Nah, ini makanya jadinya 5 per 2. Contoh yang ketiga, tentukan nilai dari limit X dikali kotangan 1 per X dikali sin 1 per X kuadrat dari X menuju tak hingga. Mari kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Sekarang kita ke penyelesaian dari contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tadi adalah limit X kotangan 1 per X dikali sin 1 per X kuadrat dari X menuju tak hingga. Sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Langkah pertama kita misalkan ya. Kita misalkan 1 per X sama dengan Y. Sehingga X-nya sama dengan 1 per Y. Karena X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0 ya. Nah, ini jadinya limit X kotangan 1 per X dikali sin 1 per X kuadrat dari X mendekati tak hingga itu sama dengan limit 1 per Y. X di sini kita jadikan 1 per Y kotangan Y. Di sini tadi kotangan 1 per X itu jadi kotangan Y dikali sin Y kuadrat ya. Itu sama dengan jadinya limit 1 per Y dikali 1 per tan Y. Jadi kotangan Y itu sama dengan 1 per tan Y. Dikali sin Y kuadrat ya. Jadinya limit sin Y per Y. Ya, sin kan di sini 1 kali 1 kali sin Y kuadrat. Maka sin Y kuadrat kan per Y kali tan Y. Nah, ini sin Y kuadratnya kita pisah menjadi sin Y dikali sin Y. Ya, per Y dikali ini di sini tan Y ya. Nah, yang ini limit sin Y per Y dari Y menuju 0 itu kan sama dengan 1. Kemudian sin Y per tan Y dari Y menuju 0 atau mendekati 0 itu juga 1. Makanya jadinya 1 kali 1 sama dengan 1. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.